أرواح والدينا ووالديكم ووالدنا ووالدكم ووالد المسلمين أجمعين. إلى حبيب محمد بن عبد الله دار شكر بن سالم ومن حضر بيت الإسلام من سبيل واحدا وأن لا ترجع محمد والبيت وسائر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم. Zam-zam itu adalah makanan yang mengenyangkan dan obat penyakit. Air Zam-zam sumur yang ada di dekat Ka'bah, yang asalnya daerah situ daerah Gresik, gak ada mata air, maka Allah keluarkan lewat satu mukjizat Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dari kaki beliau dihentakkan ada di bumi keluar sumur Zam-zam sampai sekarang. Begitu banyak Zam-zam itu bukan hanya diminum oleh penduduk Mekah, tapi orang yang umroh yang berjuta-juta, orang yang haji yang berjuta-juta jumlahnya, bahkan dikirim ke negara mana-mana. Sumur loh Pak, ini bukan laut, bukan danau, tapi itu adalah sumur. Berarti sumur itu tidak bisa dikuras. Kenapa? Karena itu adalah satu bentuk mukjizat. Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak, lama nggak punya anak, kawin sama dengan Siti Sarah. Akhirnya Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim untuk kawin dengan Siti Hajar. Lahirlah anak yang diberi nama Ismail. Setelah lahir nama anaknya Ismail, Siti Sarah mulai cemburu. Asalnya nggak cemburu, disuruh kawin, disuruh punya anak. Inti Nabi harus punya anak nih. Cemburu, disuruh menjauhkan sama Siti Sarah. Anak gak kepingin ngeliat dah Hajar lagi sama anaknya. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk nuruti kehendak daripada Siti Sarah. Dibawa ini Siti Hajar sama Nabi Ibrahim dari Syam, dari Palestina sampai ke Mekah yang waktu itu gak ada penduduk. Tidak ada penduduk sama sekali. Ditinggal ada di samping Ka'bah. Ka'bah belum berupa bangunan dulu itu, berupa seperti bukit kecil gitu. Ka'bah bukan berupa bangunan saat itu. Ditinggal terus kita aja. Udah kamu di sini wahai Sarah sama anakmu Ismail, berangkat, satu-satunya anak.
Bingung Siti Sarah, Nabi Ibrahim, sama siapa aku di sini? Terus gimana keadaannya? Malam hari, siang hari, nggak ada rumah, nggak ada orang, nggak ada apa. Terus dan Ibrahim sampai tanya Siti Hajar, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk menempatkan kami, saya dan anak saya ada di tempat ini? Baru Nabi Ibrahim menyatakan, nah, iya, Allah yang memerintahkan. Idzan la yudayyi'una. Kalau Allah yang memerintahkan, berarti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Berarti udah beres deh. Gak apa-apa, saya siap. Tuh lihat, ada istri seperti itu. Mana rumahnya, mana makanannya, mana. Karena itu gak gampang jadi istri orang gede, gak gampang jadi istri Nabi, gak gampang. Karena itu Nabi Muhammad SAW ketika istrinya nuntut macam-macam, dikasih tawaran. In kuntunna turidna dunya wa zinataha wa ta'alaina ummatikunna wa sarrikunna sarahan jamila. Kalau kamu tadi itu kepingin dunia, perhiasan dunia, sini. Kamu tak talak. Wa in kunta turidullah wa in kuntunna turidullah wa rasulah wa daral akhirah. Lain lagi. Kalau kamu itu siap menjadi istrinya Nabi, menghendaki Allah dan Rasulnya dan kebahagiaan akhirat, lain lagi. Harus siap. Harus siap. Nah, ini Siti aja ditinggal. Ini kalau dinilai sama orang-orang liberal, waduh, ini apa, ini tidak adil, dan itu dan ini. Perintah, kalau sudah ada perintah Allah, berarti itu adalah satu keadilan. Idzan la yudayyi'una. Bagaimana kekuatannya Siti Hajar? Kalau begitu, Allah nggak mungkin akan menyanyiakan kami. Siap, wahai suamiku Ibrahim, siap. Ditinggal, Pak. 1 hari, 2 hari, beberapa hari, entek. Persediaan makanan, sak minumannya sekali. Nabi Ismail musuh. Nah, Siti Hajar udah berhari-hari tidak makan, tidak minum, kering susunya. Mulai cerewet Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ketika melihat dari jauh anaknya sama istrinya sendiri ada di samping bukit Ka'bah. Masih bukit begitu, belum ada bangunan. Mohon kepada Allah. Inni askantu min durriyati biwadin ghaira dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana wa taqabbal du'a waj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, aku tempatkan turunanku biwadin ghairi dhi zar'in, ada di satu lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali, kering. Inda baitikal muharram, tapi ada di samping Baitullah al-Muharram, Ka'bah. Ya Allah, terimalah doa ini dan jadikan hatinya manusia condong senang kepada mereka. Masya Allah, sampai sekarang jutaan orang berangkat ke sana. Sekarang bagus bangunannya,
Dulu nggak ada kering, pohon aja nggak ada. Akhirnya ketika sudah kering kelontang, udah Nabi Ismail semakin lemas, mulai bingung si Siti Hajar. Harus cari air, tidak boleh duduk di sini aja. Harus cari makanan, harus cari. Di mana nggak ada pasar, nggak ada tanaman, nggak ada sumber air. Barangkali ada musafir. Nunggu nggak bisa, akhirnya naik di atas bukit Sofa. Tolak-tolak dia. Barangkali ada musafir dari arah sana, dari arah situ ditolak, nggak ada. Bingung, nggak ada situ. Oh, bukit yang ada di sebelah situ, Bukit Marwah. Lari turun ke bawah, bukit batu-batuan, Pak. Tuh lihat bagaimana perjuangan seorang ibu untuk anak, seorang istri daripada Nabi Ibrahim. Turun ke bawah sampai naik lagi ke atas ke bukit. Tolak-tolak lagi, nggak ada lagi. Capek si Siti Hajar ini. Tapi tidak putus asa, barangkali ada lagi ya dari Bukit Sofa. Barangkali sekarang datang, berharap kalau ada bantuan turun lagi ke dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, terus bolak-balik sampai 7 kali. Udah lemes, udah lemes, udah pasrah sama Allah. Dia sama dirinya pasrahkan sama Allah hidup dan matinya. Maka disitulah Allah mengutus malaikat Jibril menghampiri Nabi Ismail, dan kakinya Nabi Ismail digerakkan dengan izin Allah, nggak pakai bor ini, nggak pakai alat. Dengan izin Allah keluar sumber air. Kelihatan sumber air, kaget sih Siti Hajar. Takut airnya kemana-mana, dikumpulkan Zam-Zam. Zam-Zam itu kumpul. Maka jadilah sumur. Kata Nabi, kalau seandainya tidak diisi, mungkin kumpul-kumpul, maka jadi danau itu ada di sana. Memang betul, luar biasa. Jadilah sumur Zam-Zam yang ada ini. Setelah ada sumur, lah di situ ada musafir daripada Arab Jurhum. Dia kehabisan air, persediaan air. Si musafir ini, orang-orang musafir kabilah, melihat ada burung terbang. Itu biasanya burung terbang muter-muter itu, di situ ada sumber air di padang pasir. Di sana ada burung terbang, berarti ada sumber air. Enggak ada kan yang lain. Kita bolak-balik lewat ada di sini, mana ada sebelah situ sumber air. Itu buktinya kan. Ayo kita datangi aja. Ada apa ada di situ? Sepakat datangi. Beneran di situ mendapatkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail yang masih kecil, masih bayi saat itu. Akhirnya suku Jurhum menyatakan, waduh airnya bagus nih. Di Arab padang pasir ini berharga air. Saat itu belum ada itu pengiriman air, kemudian air air gelap, air itu air tidak ada, air kemasan nggak ada. Akhirnya
menyatakan udah kita gimana kalau tinggal ada di sini, daripada kita jauh-jauh lebih baik ada di sini. Kalau pergi ke Syam lebih dekat misalnya, kalau ada urusan lebih dekat, ada apa kita jauh-jauh pergi ke tempat daerah kita yang gersang-gersang. Di sini dekat ada air, enak lagi airnya. Sepakat akhirnya minta izin sama Siti Hajar. Kami tinggal di sini boleh? Boleh, bagus. Kan dapat tempat dia. Ada lingkungan, ada masyarakat. Tapi syarat tidak ada boleh menguasai sumur ini kecuali kami. Silakan Anda mengambil. Tapi ini adalah kekuasaan kami. Oh iya. Yang penting kami kan diizinkan ya bisa ngambil, boleh. Tinggal di situ. Tambah rame sampai jadi kota Mekah. Sumurnya sampai sekarang. Lawang pipanya itu bukan pipa 10 tembak, pipa gede itu untuk mengeluarkan air Zam-Zam itu. Luar biasa, nggak tahu sumur model apa ya. Airnya air terbaik di dunia. Air terbaik di dunia. Dan air Zam-Zam itu air yang paling afdal setelah air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Jadi ada urutan air yang paling utama. Air yang paling utama, air yang keluar dari jari jemari Rasulullah. Jadi ada mukjizatnya Nabi itu ketika kekurangan air, jumlah waktu itu sangat banyak dan dikhawatirkan mati kehausan. Binatang-binatang pun dikhawatirkan juga mati kehausan. Nggak ada lagi air untuk wudhu, untuk minum, untuk mandi, apa lagi. Sama Nabi sudah mengumpulkan di satu tempat. Ya, seperti bak begitu atau seperti drum begitu ya. Dikumpulkan dia seadanya, yang ada sisanya kumpulkan. Kemudian Nabi menyatakan siapkan wadah-wadah semuanya. Ada yang bawa yang curiga gitu dan dipisahnya. Kemudian Nabi masukkan tangannya. Itu air nggak sat-sat. Untuk mengisi wadah-wadah air orang sekian banyak, nggak sat-sat, nggak habis-habis, nggak surut-surut. Sampai untuk minuman binatang-binatang itu semuanya ada, nggak surut-surut. Ternyata diperhatikan keluar daripada jari-jari Rasulullah. Ada yang menyatakan di sela-sela jarinya Rasulullah. Dikatakan oleh ulama ini air yang paling afdol, air yang paling utama. Setelah itu air Zam-Zam, setelah itu Ma'ul Kautsar. Karena itu kalau sampai minum air Zam-Zam, oh jadi baca no ambil minum air kemasan kemarin banyu sumur apa ya? Itu air paling afdol itu. Setelah air yang keluar daripada jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu, air itu mengenyangkan. Air itu mengenyangkan. Jadi seumpamanya sampeyan itu tidak makan nasi, minum air Zam-Zam terus tetap sehat, segar. Cukup untuk energi badan Anda. Tapi harus saja ingkir. Ya yang sesuai dengan ukuran yang banyak, doang untuk minum. Dan wasyifa usupin untuk obat. Sampai kalau minum air Zam-Zam niatono untuk mengobati semua penyakit di tubuhnya sampean. Insya Allah dengan izin Allah sendiri. Insya Allah dengan izin Allah sendiri. Kamu syifa usuk. Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu adalah untuk yang diniati minum untuk apa? Sampean misalnya punya anak sekolah supaya cerdas, supaya hafalannya cepat, kasih Zam-Zam.
diniati untuk itu. Insya Allah anaknya cerdas. Sampean punya anak, kalau dia tadi itu mokong setengah mati, kepingin dapat hidayat, jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan anaknya tadi itu terbuka hatinya. Niat Allah kasih Zam-Zam. Sampean yang lemas supaya sehat, supaya kuat, niat Allah pakai Zam-Zam. 5 syuribah. Zam-Zam itu tergantung untuk apa diminumnya. Kalau diniati apa aja, insya Allah Allah kabulkan sesuai dengan niatnya. Karena itu kalau mau ke umrah haji aja bingung tasbih. Jauh Zam-Zam kalau boleh. Cuma ini itu Zam-Zam saya tetes dicampur tak gantong. Zam-Zam asli, Zam-Zam asli. Nah, karena itu, ya, Zam-Zam ini luar biasa, ya. Dan kandungan airnya luar biasa, ya. Jadi memang ditemukan disepakati bahwa itu adalah air paling bagus secara medis maupun secara syar'i. Nah, air yang paling bagus. Jadi itu ada di kota Mekah. Nah, ada di kota Mekah. Lah yang ngebor lagi di kota Mekah keluar, ya bukan Zam-Zam namanya. Karena itu adalah bukan karena hasil usaha manusia, tapi itu mukjizat dari Allah Subhanahu. Hadirin sekalian, rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang berkah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngasih berkah kepada beberapa makhluk untuk diambil oleh manusia. Nih seperti Zam-Zam. Zam-Zam ini air kan, makhluknya Allah. Tapi bagaimana menjadi satu wasilah, satu perantara makhluk Allah mendapatkan berkah daripada air Zam-Zam. Air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi lebih afdol, lebih utama daripada air yang lainnya. Kenapa? Karena air ini adalah mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyu. Sekarang batu. Batu ketika dimuliakan oleh Allah berkah. Lihat Hajar Aswad dicium sama orang. Hajar Aswad. Kalau sampean punya berlian sampean cium, nggak dapat pahala sampean. Tapi kalau Hajar Aswad sampean cium dengan niat ngikuti Nabi Muhammad SAW dapat pahala. Kenapa? Itu Hajar Aswad adalah batu. Pak, bukan berlian, batu, tapi karena berkah. Allah menurunkan keberkahan pada batu tadi itu sehingga manusia mengambil berkah ada di situ. Ini namanya tabarruk, mengambil berkah. Paham ya? Ada lagi kota. Ada kota Mekah, ada kota Madinah, ada kota Baitul Maqdis, Kudus. Kudus. Itu berkah. Kenapa Allah berikan berkah padahal daerah sama aja, ya tanah, ya batu, sama, ya ada debunya, ya ada gunungnya, sama. Mungkin ada yang lebih indah. Bali lebih indah loh. Paris lebih indah.
Tapi karena ketiga kota tadi ini adalah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna haulah, maka manusia berbondong-bondong datang ke sana untuk mencari berkah. Itu namanya tabarruk. Paham ya? Nabi Muhammad itu manusia, para nabi yang lainnya juga manusia, tapi manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang mengambil berkahnya dia. Itu boleh. Air aja boleh mengambil sumur itu, Zam-zam, jadi berkah. Orang-orang ambil dari air sumur yang mengambil berkah, boleh nggak? Boleh. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil berkah, boleh tabarruk dengan Nabi, kenapa enggak? Kenapa? Karena Allah itu menurunkan berkah kepada makhluk untuk diambil oleh manusia. Benda yang mati aja diberkahi kok. Ka'bah bangunan. Inna awwala baitin wudi'a an-nas lalladzi Bakkah mubarakan. Bangunan. Insya Allah ada bangunan yang lebih indah daripada Ka'bah ya kan? Apalagi sekarang di sebelah Masjidil Haram bangun tower, ono jami. Bangunannya mungkin lebih megah daripada Ka'bah itu. Tapi yang diberkati oleh Allah yang mana? Ka'bah dikelilingi sama orang, ditawafi sama orang, diciumi sama orang. Kenapa? Karena berkah. Diberkahi oleh Allah, kita yang mencium mengambil berkah, namanya tabarruk. Lah kalau itu bangunan benda mati, kalau itu air benda mati, apalagi Nabi Muhammad yang diangkat sebagai Habibullah, kekasih Allah, nggak punya berkah katanya. Ngawur itu orang. Kita ngambil berkah dari Nabi, boleh. Semuanya. Pakaiannya Nabi, berkah. Bekas minumnya Nabi, berkah. Banyak para sahabat itu. Hadisnya sahih, Bukhari. Nabi kalau sudah wudhu itu rebutan pak, para sahabat itu. Mengharapkan bekas wudhunya Nabi. Kenapa? Karena air itu sudah pernah disentuh oleh Nabi. Berkah. Hadis sahih Bukhari. Jangan air yang disentuh, nyebut namanya Nabi berkah sampean. Nyebut namanya Rasulullah berkah sudah. Kalau sudah inda dzikri shalihin tanzilur rahmah, kalau diceritakan orang soleh itu turun rahmat Allah, turun berkah daripada Allah, apalagi kalau nyebut Nabi Sayyidus Shalihin, pemimpinnya orang yang soleh. Karena itu keliru kalau orang dikatakan ngambil berkah itu salah. Berarti yang minum Zam-zam niatnya apa kak ngambil berkah? Yang mencium Ka'bah niatnya apa? Yang pergi ke Mekah niatnya apa? Boleh ngambil berkah, boleh ngambil berkah. Kenapa? Karena makhluk pilihan Allah tadi itu, baik itu berupa benda atau berupa manusia pilihan para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, maka mereka menjadi wasilah, satu perantara sampainya berkah yang diberikan kepada manusia sekitarnya. Namanya tabarruk. Karena itu sing ndak ngerti tabarruk takon timik. Kalau kamu mengharamkan tabarruk, berarti kamu meniadakan ada berkah dari Allah. Kalau memang meniadakan adanya berkah dari Allah, kafir hukumnya. Karena banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan Allah itu memberikan berkah kepada sebagian makhluknya.
Paham nih? Karena itu penting sekali untuk tabarruk, ambil berkah. Apa sih berkah itu? Berkah itu apa? Kok ada orang soleh, kita ini minta doa. Ada yang soleh, kita cium tangannya, ambil berkah. Ada majelis, kita hadiri situ, ambil berkah. Apa sih berkah itu? Berkah itu apakah kembang? Berkah itu apakah sego ono ndoke, ono mihune, ono mine begedel? Berkah itu Pak, ziyadatu khairin, tambah baik. Sampean berharap tambah baik, itu namanya berkah. Tabarruk mencari berkah, mencari supaya jadi lebih baik. Sampean datang ke sini, menghadiri majlis, ingin berkah daripada majlis, supaya dapat ilmu, nanti ada tambahan manfaat, nanti ada tambahan ibadah, nanti akan menjadi semakin jauh daripada maksiat, berarti berkah. Gerutuk teko. Gerutuk mulai pancet. Yang pacaran tetap pacaran. Malah kadang-kadang janji mbik pacarai. Kok mulai ini bareng ya? Maka itu bukan dapat berkah, kamu berarti salah kaprah. Karena itu kalau sampean kepingin berkah, sampean harus tahu maknanya berkah, yaitu ziyadatu khairin, tambah baik, tambah bagus. Sampean baca maulid, Masya Allah, setelah maulutan, dia itu ngerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, untuk berkah maulid. Sampean baca Quran, Masya Allah, setelah baca Quran tambah mantep imannya kepada Allah, untuk berkah baca Quran. Sampean berzikir kepada Allah, baca manakib, Masya Allah, tambah cinta kepada orang-orang yang soleh, anak-anaknya dididik dengan pendidikan yang baik, sampean dapat berkahnya manakib, berkah. Tapi kalau perubahan diberkati Pak. Masya Allah, doki antuk telu. Berkati antuk nasinya dapat 4. Itu jurusannya bukan berkah, tapi jurusannya yang WC. Mari ngono warek mencret sampean. Karena itu sampean harus paham artinya berkah. Kita boleh ngambil berkah. Ayo. Ada orang soleh. Al barakatu ma'a akabirikum, kata Nabi. Berkah itu bersama orang-orang yang besar di antara kamu, bukan besar gede badannya, bukan. Tapi besar di sini adalah orang-orang yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari berkah kepada mereka, kita minta doa kepada mereka, kita pandang mereka, kita cintai mereka, kita hadiri majelisnya mereka, kita sebut-sebut nama mereka, kita sholawat kepada Nabi, kita salam kepada Nabi, berkah. Kita berzikir kepada Allah, kita baca Al-Quran, berkah. Kita pergi umroh, kita pergi haji, berkah. Kita minum zam-zam, berkah. Berkah. Sehingga setiap saatnya dapat berkah. Mandang dapat berkah, mendengar dapat berkah, mengucap dapat berkah, melangkah dapat berkah, bergerak dapat berkah. Akhirnya Masya Allah, menjadi orang yang bukan saja mengambil berkah, insya Allah dia juga diambil berkahnya oleh orang lain. Nah, ini namanya rajulun mubarak, orang yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan berkah kepada kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridhai, amin ya rabbal alamin. Untuk yang meninggal dunia, Hubaba Alawiyah binti Muhsin Al-Haddar, Haji Afifi, Ibu Maisarah, Hajjah Sihona, Bapak Hatta. Untuk yang sakit 16, untuk yang punya hajat, untuk yang hamil, untuk yang ujian, anak yang lahir, anak yang kemudian ada yang mau umrah. Semoga insyaallah
mereka semuanya yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya. Yang sakit semoga Allah beri kesembuhan dengan segera, panjang umur sehat walafiat. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya, Allah mudahkan segala kesulitannya. Yang hamil insya Allah melahirkan dengan baik, anak yang akan dilahirkan maupun anak yang lahir menjadi dia anak yang saleh manfaat dunia akhirat. Yang ujian sukses insya Allah mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang umroh mulai berangkat pelaksanaan sampai pulang insya Allah dalam keadaan selamat dan umrohnya jadi umroh yang makbulah. Ala hadin yakuna salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hol Habib Muhammad bin Husin Al-Idrus insya Allah di Ketapang Kecil Surabaya, di daerah Sasak sana. Nah, jadi kalau mau ke Ampel di daerah Sasak, tanya Ketapang Kecil. Holnya ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib malam Jumat. Ya, setelah sholat maghrib malam Jumat. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي لا يقضى عليك فإنه لا يذل ولا يعز عليك تبارك ربنا لك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا ذرفنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة واغسل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة
بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدد طاش السحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله